Bunaya, kira-kira hari ini coaching kita tentang apa ya? Hari ini coaching yang saya tentang anak di kelas yang tidak mau melakukan kegiatan, tidak mau melakukan tugasnya sama sekali, hanya ingin bermain saja. Ya, seperti itu yang saya mau angkat tadi. Oke. Jadi di kelasnya Bunaya itu ada anak yang memang betul-betul tidak mau melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh guru ya. Iya. Jadi dianya itu hanya maunya bermain terus. Bermain saja. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan Bunaya? Yang pertama itu yang saya lakukan adalah mengamati atau mengidentifikasi dulu penyebabnya anak itu tidak mau melakukan kegiatan. Apakah memang kegiatan kita yang monoton atau membosankan, atau apa memang anak itu punya problemnya sendiri, masalah di rumah, apa kurang bermain sehingga melampiaskan atau meluapkan keinginannya untuk bermain di sekolah. Oke. Berarti yang langkah awal yang akan dilakukan Bunaya itu adalah mengidentifikasi. Ya. Setelah mengidentifikasi untuk menemukan apakah anak itu memang di rumah ada problem atau bagaimana seperti itu. Nah, setelah mengidentifikasi, terus kebetulan ketemulah permasalahannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bunaya? Karena yang saya amati itu ada dua. Yang pertama, di rumah terlalu ditekan, mungkin di rumah tidak ada ruang lingkup untuk bermain, bereksplorasi dia di rumah. Jadinya dia di rumah kurang diberikan kebebasan untuk bermain, sehingga nyampe di sekolah dia lebih asik bermain karena di rumah sudah cuma di rumah dikasih gadget gitu. Sedangkan di sekolah ada banyak permainan gitu. Jadinya dia sudah tertarik kepada permainan yang ada itu. Jadinya nggak mau melakukan kegiatan yang lain. Nah, setelah mengetahui itu, pasti itu kan problem ya yang harus diselesaikan. Nah, itu solusi apa yang Bunaya lakukan? Yang akan lakukan atau ini sudah dilakukan seperti itu? Sudah dilakukan tapi belum konsisten atau belum terlalu jauh, soalnya saya masih belum selesai mengamati anak itu dengan berbagai metode, masih sebatas cuma beberapa saja. Seperti kan anak itu lebih tertarik pada mainan, jadinya anak itu saya ajak untuk misalnya menghitung mainan, terus anak itu saya ajak bagaimana mengelompokkan mainan itu sesuai dengan warnanya, seperti itu, pada mainan yang dia sukai gitu. Tidak melakukan kegiatan yang ada di modul ajar itu, jadi beda sendiri dari kegiatan teman-temannya. Karena kalau sama dengan teman-temannya, mereka anak itu tidak tertarik gitu. Jadinya dia sendiri beda. Iya. Oh, jadi anak ini setelah Bunaya setelah Bunaya perhatikan, identifikasi, setelah dilihat, oh ternyata anak ini tidak mau, gitu ya. Anak ini tidak mau dengan temannya. Bunaya setelah solusi tadi ketemu ya bahwa anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Nah, terus jadi Bunaya tetap anak ini harus mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya. Tadi misalkan menghitung dengan menghitung dengan benda, mengelompokkan warna benda seperti itu. Itu solusi yang Bunaya ambil. Nah,
Terus bagaimana Bunaya? Nanti kalau dia sudah tidak sama dengan temannya, nah untuk penilaiannya bagaimana? Ya, itu masih saya coba lagi dengan metode yang lain. Itu gini, saya ini akan mencoba lagi. Soalnya seperti kan sekarang tambahan terus menulis. Ini menulisnya kan kalau yang lain sudah bisa, sudah mulai. Sedangkan anak ini masih memegang pensil atau menulis itu belum lancar seperti itu. Kan iya belum bisa karena terbiasa di rumah itu motoriknya belum diasah itu dari kecil belum yang dilatih sampai sini saja. Seperti kemarin waktu membuka botol minum saja belum bisa. Jadi intinya ini anak ini sebenarnya masih perlu dan sangat perlu perhatian ya. Iya. Dari kerjasama dari orang tua juga kerjasama dari guru. Iya. Kira-kira targetnya ini kan sekarang sudah berapa semester? Kan sudah ada semester 2. Kira-kira targetnya yang akan Bunaya capai supaya anak ini berkembang lebih pesat gitu. Itu kira-kira kapan? Ini sesudah ini kan udah perkembangan fisik motoriknya sudah mulai diasah kemarin yang semester pertama. Waktu semester pertama kan masih belum sama sekali antara fisik sama itu belum bisa. Jadinya sekarang sudah mulai fisiknya, perkembangan fisiknya, motoriknya sudah berkembang. Jadinya kita untuk menulis sudah mulai bisa meskipun tidak selancar teman yang lain, tapi sudah mulai mengikuti sedikit demi sedikit. Tapi yang perlu perlakuan ekstra seperti itu lebih dari yang teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah saya biarkan karena sudah bisa, sedangkan anak ini perlu diperhatikan ekstra. Oke. Jadi anak ini sudah kelihatan ya menonjol walaupun tidak sebesar sama temannya. Iya. Oke. Jadi masih Dewan Guru masih punya masih ya punya tugas bagaimana supaya perkembangan anak ini setidaknya anak ini perkembangannya bagus sama dengan temannya dan orang tua tidak mengecewa tidak kecewa menyekolahkan putranya mereka malah bayar tarif 31 tahun. Oke, kalau begitu Bunaya terima kasih atas ini ya, atas semangatnya Bunaya. Nah, jadi saran saya selaku kepala sekolah tetap Bunaya harus jangan putus asa dan jangan menganggap apa yang lain dilakukan oleh anak-anak itu adalah kelainan, tapi anggaplah itu tantangan yang harus Bunaya hadapi supaya lebih sabar lagi dalam mendidik, terus Bunaya supaya lebih kritis lagi, lebih profesional lagi bagaimana cara untuk menghadapi anak-anaknya. Karena setiap tahun siswa kita itu kan pasti karakternya berbeda-beda. Tapi kalau Bunaya di awal ini sudah belajar menghadapi bagaimana karakter anak seperti ini, insya Allah kedepannya kalau menemukan anak yang beda itu insya Allah tidak akan kayak kaget ya. Jadi sudah siap seperti itu. Oke, Bunaya kalau gitu harapan terakhir Bunaya apa dari coaching ini kira-kira? Ya harapannya ini saya tidak hanya kadang itu saya butuhkan saran gitu, butuh juga masukan gitu. Kadang itu kalau tidak
budaya itu butuh faktor dari eksternal, contohnya dari kepala sekolah, juga dari dewan guru seperti itu. Jadi istilahnya kita kita sudah berkolaborasi ya. Nah, insya Allah di komunitas belajar kita juga ada. Nah, ya mungkin nanti ketika kita melakukan ini PMO, juga kita komunitas belajar, itu mungkin bisa disampaikan seperti itu. Jadi mungkin nanti biasa teman-teman memberikan masukan-masukan. Ya boleh, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan coaching hari ini bermanfaat untuk saya dan juga budaya, terutama untuk lembaga kita TK Kepala Tari. Terima kasih.